Senyores, senyores, Johnny, my friend. Welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Bilang lo John. Ngomong dong, John gitu. Gak mau dia John. Johnny Junior gak mau. Oke, kita akan ngebahas Mitsubishi Delica 2016. Tapi biarkan gue menyelesaikan tugas sebagai ayah yang baik dulu ya. Ini hari libur, cuman Om Dimas lagi butuh duit. Jadi dia suruh gue paksa bikin vlog hari ini John. Dia mau pulang kampung ke Wonogiri John. Bentar ya. Yuk, habisin yuk Nin. Good. Bilang dong Nin, John gitu. Bilang Nin, John gitu. Biasa kalau nggak ada ini nggak ada kamera berani John gitu gini. Dari finger. Memang mobil ini sangat identik dengan anak kecil, dengan keluarga yang ceria karena memang Mitsubishi Delica ini salah satu mobil MPV sliding door yang mempunyai departure dan approach angle yang tinggi John. Jadi jarang sekali mobil sliding door yang mobilnya tuh ground clearance-nya tuh tinggi. Jadi ini salah satu yang bisa menjadi mobil MPV ideal di Indonesia karena dia mempunyai ground clearance yang tinggi sehingga kalau kita jalan-jalan jauh, jalan-jalanan agak rusak sedikit, kita tidak perlu takut mobil kita bakalan mentok John. Mobil ini tinggi John. Memang ada kurangnya John mobil ini. Mobil ini memang kurang populer di Indonesia karena mobil ini mempunyai tenaga yang sedikit boyo John. Nanti kita akan bahas lagi. Kenapa nih tutup muka? Ya udah yuk, kita ntar baru bikin lagi ya. Oke, kalau memang dari segi body, mobil ini punya body yang sangat unik dibandingkan MPV lainnya John. Kalau kita ngelihat dari bagian belakang, depan, ini mukanya sekilas tuh kayak, lu teringat sama film Robocop gak sih? Ya nggak sih Om? Yeah. Cuman bedanya ini warnanya nggak abu-abu. Kalau abu-abu mobil ini udah kayak Robocop habis. Terus dia punya desain grill nih mirip kayak film apa tuh Om yang giginya gini nih, Bane apa? Iya, jadi kalau gue bilang selera sih ya, kalau menurut gue lebih bagus ininya tuh di daylight chrome, jadi black glossy. Tapi balik lagi ke selera, kalau ininya di daylight chrome jadi black glossy, kesan mewahnya akan hilang karena chrome yang satu-satunya ada di muka depan akan hilang karena di black chrome. Nah seperti yang gue bilang tadi John, mobil ini memang agak sedikit lemot tarikannya, tetapi itu sangat dibantu oleh yang adanya transmisi mode D Sport dan juga dia sudah ada pedal shiftnya. Jadi ketika kita mau nanjak sedikit, terus juga mau nyelak mobil gitu, kita bisa turunin downshift pakai di pedal shift yang ada di setir. Ini kita lihat di bagian dalam. Terus kalau kita boleh ngomong, memang yang kayak gue bilang, ground clearance ini mobil tuh tinggi sekali nih. Kalau ini bandingin nih, ini jarak dari sini ke bawah tuh hampir sedengkul gue John. Jadi kalau misalkan terabas banjir sampai segini aja masih cukup oke John. Ini masuk dulu nih. Nin coba duduk sini. Ayo duduk. Nah, enak kan? Duduk sini Nin. Enak gak? Jadi bangkunya nih kalau kita bilang, ini dia punya kabin yang bener-bener ekstra luas banget. Terus dia sudah dilengkapi dengan 4 armrest, di kiri 2, di kanan 2, dan kalau ini bangkunya dimajuin semua dan bangku belakang dilipat, ini masuk road bike 3 John. Jadi orang sebelumnya ini punya mobil ini khusus untuk membawa road bike kalau dia pengen jalan-jalan naik sepeda. Makanya mobil ini mempunyai kabin yang boleh dikatakan luas. Yuk.
Ini juga udah sliding door kiri dan kanan. Wih, harga 200 jutaan kecil, lo bisa naik mobil MPV sliding door tahun muda nih. Hitungannya sebenarnya tahunnya tergolong muda karena dia tahun 2016. Jadi ya menurut gue sih sangat worth it ya kalau gue bilang. Tapi balik lagi ke selera, karena model Delica ini tidak semua orang itu bisa menerima nih. Kayak Om Dimas aja, menurut Om Dimas modelnya kurang suka lo ya Om ya. Gue lebih suka Alphard kalau gua. Oh iya beda Om, kalau 2016 Alphard tuh jangan gitu dong. Iya Bener gak? Gini, kita berbicara Alphard 2016 harganya 700 jutaan. Ini harganya 200 jutaan gitu loh. Makanya sebenarnya di saat lu punya duit 200 jutaan, orang akan nanya beli mobil ini worth it nggak? Udah gitu spare partnya akan susah nggak nyarinya, karena banyak orang takut itu beli mobil ini tuh takut spare partnya Om. Karena mobil ini nggak banyak di jalanan, tapi tenang aja karena mobil ini keluarnya dari ATPM, jadi mobil ini harusnya spare partnya masih cukup gampang dicari, apalagi dealer-dealer bengkel-bengkel resmi Mitsubishi juga banyak kan. Jadi santai aja. Memang yang kurang itu juga di bagian belakang tidak ada power back door. Padahal dia punya bagasi ini satu sisi begini, biasanya ini cenderung berat. Jadi kalau gue bilang power back door ini harusnya sudah ada di mobil ini. Tapi nggak ada. Tapi balik lagi Om, harga segini Om. Ya kan? Kalau harga segini aja, lo Alphard 2010 aja tuh nggak dapet yang udah power back door. Sedangkan 2010 ke 2016 tahunnya kan beda 6 tahun. Padahal sebenarnya Mitsubishi Delica ini di Jepang sendiri udah keluar dari tahun 2007. Cuman memang masuk ke Indonesia itu di tahun 2014, 15, 16 baru mulai populer di Indonesia. Tapi mungkin sebenarnya di Indonesia nih, ya tau lah ya, orang Indonesia kan semuanya all about gengsi, ya kan? Jadi kalau berbicara tentang nyaman ataupun apapun, pasti yang pertama kali mereka lihat adalah modelnya. Makanya Fortuner itu laku keras Om. Kenapa? Karena Fortuner Pajero tuh ganteng Om. Ganteng, iya. Iya, padahal kalau lu bilang mobil ini, kalau lu bener modifikasinya kayak Bang Gofar Hilman, cakep mobilnya nih Om. Udah gitu kompartemen di bagian sininya lihat nih. Bisa dibuka. Terus ada tulisan Delicanya, lucu kan? Udah gitu duduk di depan gini nih, kita bawa anak kecil gini. Ini duduk. Tuh. Dia bisa duduk. Iya, tuh kita duduk gini masih lega. Udah gitu tangannya bisa buka-buka. Ini buka nih. Nah, ya kan tutup. Ini tutup. Nah. Nih papi buka ya. Ini tutup. Nah, tuh. Jadi bisa buat main-main. Terus dia kalau berdiri gini, berdiri stand up. Nah, tuh dia pegangan ini masih bisa. Ya kan? Cuman memang kurangnya mobil ini tidak ada yang namanya sunroof, tetapi dia udah ada lampu interior di sini nih yang membuat mobil ini kesannya jadi mewah. Tapi ya balik lagi sih, orang Indonesia butuh sunroof ya, walaupun sebenarnya terkesan sunroof itu tidak selalu dipakai di mobil-mobil. Sunroof itu bukan sesuatu yang harus, tetapi kadang-kadang orang Indonesia itu butuh sunroof. Kayak kalau bawa anak kecil segede gini, kayak segede Eslin ke taman safari, pas masuk yang satwa-satwa jinak pengen dibuka gitu kan Om. Kasih makan jerapah atau mungkin kasih makan lo gitu kan Om. Nah, tapi memang yang gue bilang dari awal, kelemahan dia adalah mesin sama bodi yang sebesar ini tuh tidak sebanding tenaganya. Jadi boleh dikatakan memang agak sedikit kentang ya tenaganya ya. Mungkin kita akan coba yuk tenaganya yuk. Oke, kita udah di dalam kabin. Dan menurut gua yang cukup unik dari mobil ini adalah mobil ini sudah keyless, tetapi dia punya electric sliding door tuh bukanya lucu nih Om. Lo nggak tahu kan Om, di kupingnya Om, di kiri kanan nih. Jadi kalau lo mau buka di sini dan di sini. Tapi ini karena posisi mobil udah nyala, jadi mobil ini nggak bisa gue buka pintunya kayak Alphard juga, kalau udah nyala nggak bisa dibuka lewat kunci, hanya bisa buka dari sini nih. Nah. Nih, coba pencetin ini. Bisa nggak? Nih, tuh, tutup. Di sini juga ada cup holder. Tutup lagi nih. Oke. Terus dia punya
rem tangan, handbrake ada di kaki. Lalu dia ada salah satu fitur keunggulan dia adalah dia bisa start stop and go. Jadi kalau misalkan kita macet, dia bisa modelnya dia berhentinya agak lama, di press remnya agak dalam, mobil ini akan stop mesinnya. Lalu dia hanya bergerak, AC dan lain-lainnya menggunakan aki. Tapi sebenarnya fitur itu tidak terlalu kepake di Indonesia, karena memang di Indonesia sendiri lo tahu sendiri kan jalanannya stop and go-nya banyak banget ya John. Lo kalau lo macet, stop and go-nya tuh bukan yang kayak sebentar-sebentar, yang ada sebenarnya malah jadi ngerusak mobil. Nah, dia udah ada cruise controlnya di sebelah sini. Sayangnya ini bukan tipe yang royal, karena kalau yang royal di sebelah sininya sudah ada audio steering button switch. Ini dia punya pedal shift ada di sebelah sini. Tuh. Nin, enak gak mobilnya? Nin, enak gak mobilnya? High five dulu dong. High five dulu. Oh, ya. Enak ya. Kita mau pergi swimming ya ntar ya. Hari ini sebenarnya hari libur John. Jadi kita bikin video pas kebetulan ada anak gua ajak aja. Terus dia ada kompartemen lagi di sini. Sebenarnya harusnya dia bikin ini mobil, tau nggak Om? Harusnya gimana Om? Bangkunya tuh nyambung ya. Oh iya. Iya, jadi kita bawa anak-anak gitu bisa tiduran atau gimana. Iya, tapi sebenarnya jujur sih gini. Kalau gue punya duit 200 jutaan dan gue butuh mobil sliding door dan juga mungkin jalanan di rumah gue itu tidak mendukung, artinya mungkin banyak polisi tidur yang tinggi, banyak jalanan yang rusak, mungkin gue akan berpikir dua kali untuk membeli si Mitsubishi Delica ini. Karena sliding door itu ketika lo udah punya anak, udah punya orang tua yang cukup berumur, sangat kepake sekali sih kalau dibandingkan dengan mobil yang pintunya biasa kayak misalkan Innova atau mungkin MPV lainnya yang menggunakan pintu non sliding door. Jadi ini bisa menjadi salah satu keunggulan. Dan ingat, ketika lu membeli MPV, lu tidak akan perlu berpikir tentang tenaga John. Yang lu harus berpikir adalah kenyamanan dari mobil ini. Jadi kalau gue bilang, ketika lu ngelihat satu MPV, yang harus lu perhatikan adalah lu duduk di dalam interiornya dulu, lu berasa nyaman atau enggak gitu loh. Kalau lu berpikir untuk tenaga, lu mau beli yang mobil bisa diajak ngebut, ya lu harus beli mobil yang memang performanya bisa ditingkatkan. Contohnya kayak Fortuner, Innova Diesel yang memang konon kalau kita remap tenaganya akan bertambah sekitar 20 sampai 30% gitu. Nah, ini ciri khasnya si Mitsubishi, kalau mereka bikin pedal shiftnya itu nempel di bonggol setir, bukan nempel di setir. Kalau Toyota dan Honda dia bikinnya di dalam setir. Gitu John. Jadi buat teman-teman semua yang kira-kira berminat untuk membeli mobil Mitsubishi Delica, kalau gue bilang lu research lagi. Kalau menurut gue sih ya worth it kalau untuk harganya udah segini ya. Kalau waktu masih baru mungkin lu harus berpikir 2-3 kali, tapi kalau sekarang harganya udah segini, boleh menjadi bahan pertimbangan kalau kalian memang tidak merasa terganggu dengan tenaga yang cukup pas-pasan aja. Jadi kalau gue bilang tenaganya kurang, enggak, tapi mungkin tenaganya cukup pas-pasan aja. Jadi nggak lebih dan nggak kurang. Di sini juga udah ada rear coolnya, bisa dipencet dari sini. Cuman ketika kita sudah pencet dari sini harus dioperasikan lagi dari situ. Ini mau pakai safety belt? Ya, udah papi pakein. Ini mau pakai ini. Oh iya, papi lupa pakai ini. Tapi kan ini nggak boleh pakai, ini masih kecil. Gini. Ya. Ya. Enak. Enak. Iya, ini mau swimming. Udah Pak buka ya. Kita udahan ya. Terus Nin, mobilnya enak gak? Hah? Coba berdiri, stand up. Ayo coba stand up. Malu-malu deh John. Terus dia lampunya juga sudah ada mode autonya, dan dia sudah dilengkapi dengan HID 4300 Kelvin di bagian low beamnya. High beamnya masih standar halogen, fog lampnya juga masih halogen. Jadi buat teman-teman yang beli mungkin bisa di-upgrade lagi high beam sama fog lampnya menjadi LED 4300 Kelvin atau 6000 Kelvin biar setara warnanya John. Jadi ini mobil yang kalian lihat di vlog ini velgnya optional, ini NKMT03 Spider ring 18 dengan ban Toyo Proxes 2355018. Ini bisa dibeli terpisah, jadi istilahnya kalau kalian mau beli mobil ini dengan velg standar aja bisa. Velg standarnya bannya masih kayak baru 95%. Mobil ini bisa kalian beli dengan dalam keadaan kondisi standar ataupun dengan velg NT03 Spider ini. Jadi bedanya 25 juta, tinggal tergantung kalian mau pakai velg ini apa enggak. Terus karpetnya juga sudah dilengkapi dengan karpet comfort, kita lihat. Karpetnya udah tebel nih John.
Iya, jadi kalau kita buka kaki itu enak. Oke, kita dari tadi udah ngomongin kabin depan, kita berbicara tentang kabin tengah nih, John. Ini posisi duduknya di gini. Dia sudah ada lampu baca di setiap sisi penumpang. Sini AC juga dapat satu-satu di sini. Cuman dia pengaturan AC-nya di sebelah mana nih yang bagian belakang nih, Om? Oh, di sini nih. Oke. Di AC-nya ada 3 pengaturan mode. Dari sini. Terus ini buat apa ya? Buat ini kayaknya bareng. Hah? Masa lu gantungin baju di sini, Om? Atau kena pala dong? Terus posisi duduknya menurut gue sih, wah ini kalau bokap lu nyokap lu naik ini ke Wonogiri senang banget nih, Om. Senang nggak, Om? Cuma bensinnya boros sih. Lumayan, ya itu jadi salah satu pertimbangan karena dia punya mesin itu bobotnya tidak mencukupi untuk bodi yang sebesar ini. Memang kalau untuk full consumption agak sedikit boros, 1:7 sampai 1:8 untuk luar kota. Ya, jadi mungkin ada beberapa parts penggantian yang mungkin kalian ganti agar performanya lebih terdongkrak, mungkin dengan busi yang lebih baik, pengapian yang lebih baik, ground cable yang bagus. Sehingga kalau kita bicara tentang mobil bensin, itu memang kita harus berbicara tentang kelistrikan yang baik, oli yang baik, pengapian yang baik, sehingga mobil ini tenaganya akan lebih jos dibandingkan standarnya, John. Itu sih kita berbicara. Memang gini, kita kalau berbicara kayak remap atau mungkin modifikasi mesin di mobil bensin itu tidak bisa sesignifikan diesel. Karena mobil diesel itu ada turbonya, common rail, dia kalau kita remap tenaganya bisa naik 30%. Tapi kalau mobil bensin itu bisa naik 10% aja tenaganya udah alhamdulillah, John. Jadi ya perlu dimaklumin untuk tenaga aja sih, John. Untuk harganya di 200 jutaan kecil. Kalau kalian minat, kalian bisa hubungin nomor gue atau nomor Kenny di sini. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Johnny my friend. Nin, bam, bam, high five. Thank you ya udah nemenin papi ya. Oke.